Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B, ada kelompok D dan kelompok E. Dari sesi B2 dan B3 ingin menerangkan sedikit mengenai mikroskopis dalam modul praktikum mikrobiologi. Untuk anggotanya sendiri, pada grup E sesi B3 Paralel B ada Brian Rizky Pradana dengan NPM 82, ada Ayu Suci Lestari dengan NPM 83, dan untuk grup D sesi B2 Paralel B ada Laili Mabrur Rohmah dengan NPM 67. Nah, yang pertama ini penjelasan mengenai mikroskop. Mikroskop ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros yang berarti kecil dan skopien yang berarti melihat. Nah, untuk pengertian lebih umumnya yaitu alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil yang tak terlihat tampak oleh mata. Untuk jenis-jenis mikroskop sendiri, ini terbagi menjadi dua, berdasarkan sumbernya dan berasalkan dari pengamatan terhadap objeknya. Untuk sumbernya sendiri terbagi menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumbernya. Cahaya ini bisa berasal dari sumber listrik maupun bisa berasal dari sumber cahaya matahari. Nah, untuk mikroskop elektron sendiri yaitu mikroskop yang bersumber dari elektron. Dia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada SEM dan ada TEM. Dan dia ini bisa digunakan untuk benda-benda yang partikelnya agak sedikit besar dibandingkan mikroskop cahaya yang harus diiris tipis-tipis. Dan mikroskop elektron ini memiliki ketajaman perbesaran hingga 1 juta kali, sedangkan cahaya hanya memiliki perbesaran hanya sampai 100 kali. Dan untuk dari pengamatan objeknya dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop dengan tampak 2 dimensi, yaitu mikroskop cahaya, dan untuk 3 dimensi, yaitu mikroskop stereo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian perbedaan pada mikroskop cahaya dan stereo. Berdasarkan pembesarannya, mikroskop 2 dimensi memiliki tingkat yang rendah, sedangkan mikroskop 3 dimensi memiliki maksimal pembesaran hingga 30 kali. Kemudian untuk penyinaran, untuk mikroskop 2 dimensi maksimal 1000 kali, dan mikroskop 3 dimensi penyinaran dilakukan dari atas dan bawah. Kemudian hasil pengamatannya untuk yang 2 dimensi dilakukan dari bawah, sedangkan mikroskop 3 dimensi terlihat secara 3 dimensi juga. Kemudian dari jumlah lensanya untuk mikroskop 2 dimensi benda terlihat secara 2 dimensi, sedangkan pada mikroskop 3 dimensi menggunakan 2 lensa okuler dan objektif. Kemudian untuk jenis lensa okulernya, mikroskop 2 dimensi ini terbagi menjadi 3, yaitu okuler, objektif, dan kondensor. Kemudian sedangkan untuk mikroskop 3 dimensi umumnya hanya satu, yaitu dengan pembesaran 10 kali. Kemudian dari lensa objektifnya, untuk mikroskop 2 dimensi ada beberapa dan dapat diganti, umumnya 4 kali pembesaran, 10 kali pembesaran, 25 kali pembesaran, dan 100 kali pembesaran. Sedangkan untuk mikroskop 3 dimensi hanya 0,7 sampai 3 kali pembesaran. Kemudian dari segi meja objeknya, mikroskop 2 dimensi ini satu jenis, sedangkan untuk yang 3 dimensi ini 2 jenis, yaitu warna putih untuk objek gelap atau tidak transparan, dan kaca bening untuk objek yang transparan. Kemudian berdasarkan ukuran benda yang diamati, untuk mikroskop 2 dimensi ini diamati relatif kecil, sedangkan untuk mikroskop 3 dimensi yang diamati ini relatif besar. Kemudian dari segi contoh benda yang diamati, contohnya dari mikroskop 2 dimensi adalah virus, bakteri, protozoa, jaringan hewan, dan jaringan tumbuhan. Sedangkan untuk mikroskop 3 dimensi yang diamati ini berupa embrio ayam, bunga, akar tanaman, dan daun. Kemudian dari segi wadah benda yang diamati, untuk mikroskop 2 dimensi menggunakan kaca preparat atau objektif, sedangkan untuk mikroskop 3 dimensi menggunakan cawan Petri. Kemudian terakhir, dari bagian yang tidak ada, yaitu mikroskop 2 dimensi kondensor, sedangkan mikroskop 3 dimensi yaitu prisma ganda yang terlihat 3 dimensi.
Slide selanjutnya. Nah, di sini akan menjelaskan macam-macam mikroskop cahaya dan mikroskop stereo. Dari mikroskop cahaya ini ada 4, yaitu mikroskop medan terang, medan gelap, mikroskop Bender, dan mikroskop ultraviolet. Sedangkan dari mikroskop stereo ada 2, yaitu SEM dan TED. Untuk penjelasannya, dari mikroskop medan terang, yaitu medan yang mengelilingi preparat terlihat terang, sedangkan objek yang diamati tampak gelap dari latar belakang. Hal tersebut disebabkan oleh cahaya dari suatu sumber masuk melalui sistem lensa tanpa perubahan hingga medan yang terang. Lensa kondensor dapat melihat cahaya pada preparat. Berkas cahaya dalam kerucut cahaya langsung menembus lensa objek untuk bentuk latar belakang. Berkas cahaya menjadi bengkok dan membentuk bayangan objek. Bayangan tersebut kemudian diperbesar lensa okuler. Sebagian besar mikroskop semacam ini menghasilkan manfaat 1000 diameter. Kemudian untuk mikroskop medan gelap, yaitu mikroskop dengan medan gelap ini memiliki fungsi yang sama dengan mikroskop medan terang, yaitu untuk mengamati objek mikro. Perbedaannya pada prinsip kerja, di mana mikroskop medan gelap memiliki kondensor khusus untuk memantulkan cahaya, sehingga membentuk ruang gelap dan titik-titik cahaya yang berkumpul mengenai objek. Penampakan objek akan terlihat terang dengan bagian sekelilingnya gelap. Kemudian mikroskop pandar, yaitu mikroskop yang digunakan untuk melihat benda asing berukuran mikroskopis seperti virus dan bakteri yang memiliki ciri terselip dalam protein sel. Prinsip kerjanya adalah sel akan ditetesi dengan cairan pendar atau serum yang akan bereaksi dengan bakteri atau virus yang diamati. Kemudian akan tampak warna pendar dari objek yang diamati sehingga dapat diketahui bentuknya. Kemudian yang terakhir dari mikroskop cahaya ini adalah mikroskop ultraviolet. Nah, jenis mikroskop cahaya, tetapi cahaya digunakan melainkan menggunakan sinar ultraviolet. Karena sinar ini mirip dengan bukan cahaya ultraviolet. Mengapa sinar ultraviolet matahari memiliki panjang gelombangnya pendek sehingga pengamatan dapat mencapai 2 kali lipatnya. Kemudian untuk jenis-jenis mikroskop elektron, untuk SEM atau Scanning Electron Microscope digunakan untuk mempelajari detail arsitektur permukaan sel dan objek yang diamati secara 3 dimensi. SEM ini merupakan mikroskop elektron yang memotret material berdasarkan interaksi elektron dengan permukaan materialnya. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu TEM atau Transmission Electron Microscope digunakan untuk mengamati struktur detail sel internal. Pada mikroskop TEM, elektron mampu menembus spesimen. Spesimen yang sangat tipis antara 10 mm sampai 100 nanometer. TEM mampu memperbesar objek sampai 500.000 kali. Mampu mengamati organel sel. Kemudian selanjutnya. Baik, untuk cara penggunaan mikroskop yang benar, untuk mengamati objek atau preparat dengan mikroskop, pertama, ambil mikroskop di bagian lengannya. Pastikan meja datar preparat dalam keadaan datar, sehingga dapat melakukan pengamatan dengan baik. Pastikan objek lensa berbesaran pada satu poros lensa dengan memutar revolver sampai pas pada bunyi klik. Nah, setelah itu nyalakan lampu atau lakukan penyesuaian pada cermin atau fokus untuk memperjelas gambar dengan objek dengan makrometer atau mikrometer. Untuk memperbesar bayangan benda bisa diganti lensa objektifnya, baik perbesaran 5 kali, 10 kali ataupun 40 kali sampai 100 kali dengan cara memutar revolvernya. Selanjutnya, untuk perawatan mikroskop yang benar, dalam penyimpanannya disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas uap asam basah agar tidak merusak bagian dari mikroskop. Yang kedua, tempat penyimpanan dilengkapi silika gel yang bersifat higroskopis sehingga tidak lembab dan tidak akan menumbuhkan jamur di bagian-bagian mikroskop. Yang ketiga, meminimalisir debu dari mikroskop. Yang pertama, diberikan minyak pelumas, minyak imersi. Nah, di situ dia akan dapat menarik debu-debu yang melengket pada mikroskop tersebut. Selanjutnya, adapun fungsi minyak imersi, yang pertama adalah melindungi lensa objektif
mikroskop, lalu meningkatkan daya resolusi mikroskop, dan yang ketiga adalah sebagai pelumas. Pada saat berbesaran yang besar, terkadang lensa itu bisa menempel pada preparat, sehingga untuk melindungi lensa digunakan minyak imersi. Sekian presentasi singkat dari kami mengenai modul mikroskopis. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.